Untuk membedah dan memahami konstruksi pemahaman hukum dari saudara kita yang menetapkan bahwa saum di bulan Dzulhijjah itu sebanyak 9 hari, hal ini merujuk pada dalil-dalil. Yang pertama, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzil hijjati wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli sahrin. Dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saum tis'a dzil hijjah, hari Asyura, lalu 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini disebutkan dengan kalimat tis'a dzil hijjah. Kalimat ini oleh pendalil dimaknai 9 hari pertama Dzulhijjah. Dari pemaknaan inilah diambil suatu kesimpulan hukum oleh pendalil bahwa saum di bulan itu sebanyak 9 hari sejak tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah. Hadis yang kedua, an Hafsah qalat, dari Hafsah ia berkata, arba'un lam yakun yada'uhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyama asyura wal asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla wadatil. Saum Asyura, saum Asyr, saum 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat qabla subuh. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Dalam hadis ini disebutkan dengan kalimat al-ashr, namun pendalil memaknainya 9 hari Dzulhijjah tis'a ayyamin dengan alasan saum yang dimaksud tentu bukan 10 hari, tetapi hanya 9 hari, mengingat tanggal 10 Dzulhijjah yang notabene hari Idul Adha sudah ijma haram saum padanya. Penyebutan saum 10 hari di sini hanya sebagai sebutan atau nama identitas katanya. Apakah penetapan hukum demikian itu sudah berdasarkan pertimbangan yang benar dan tepat? Mari kita cari dan menelusuri kebenaran serta ketetapan penetapan hukum tersebut. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan bisa melalui 2 pendekatan. Yang pertama, analisa kehujahan hadis itu sebagai dalil hukum. Kedua, analisa formula fiqih, dalilnya, dalalah, madlul, dan turuqul istidlal yang dipergunakan oleh pihak penetap hukum. Mari kita lihat dulu hadis tentang tis'a dzil hijjah. Pertama, kehujahan hadis tersebut sebagai dalil. Setelah kita periksa seluruh sanad dan matan hadis terkait, ditemukan kerancuan pada sanad dan matannya. Kerancuan pada sanad terindikasi pada kelainan jalur periwayatan rawi bernama Hunaidah bin Khalid al-Khuzai. Pada satu versi ia meriwayatkan dari istrinya an imra'atuhu. Kemudian dari sebagian istri Nabi an ba'dhi azwajin tanpa menyebutkan nama. Dalam versi yang lain ia meriwayatkan dari Ummul Mukminin tanpa menyebutkan namanya. Versi lain menunjukkan bahwa ia meriwayatkan dari ibunya an ummihi atau dari Ummu Salamah an Ummi Salamah. Versi lain disebutkan ia meriwayatkan dari Hafsah. Sementara kerancuan pada matan terindikasi pada kelainan dan simpang siurnya teks antara satu dengan teks yang lain. Misalnya dari sumber yang sama, yaitu sebagian istri Nabi SAW diriwayatkan dengan redaksi yang berlainan. Misalkan versi Abu Daud, Ahmad bin Hambal, Al-Baihaqi dengan redaksi yasumu tis'a dzil hijjah wa yauma asyura. Kemudian versi An-Nasa'i dengan redaksi yasumu yauma asyura wa tis'an min dzil hijjah. Versi An-Nasa'i dengan redaksi yasumu tis'an min dzil hijjati wa yauma asyura. Versi An-Nasa'i dengan redaksi yasumul asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin itsnaini wal khamisaini. Maka sehubungan dengan itu, para ulama menilai hadis di atas dinilai sebagai hadis dhaif, yaitu kategorinya idtirab atau kacau. Sumber kekacauan itu berasal dari rawi bernama Hunaidah bin Khalid al-Khuzai. Kami ulangi, kekacauan persoalan ini berasal dari rawi bernama Hunaidah bin Khalid al-Khuzai.
Al-Hafiz Al-Mundhiri berkata, wa qad ikhtulifa ala Hunaidah bin Khalidin fi isnadih, dan sungguh telah diperselisihkan pada sanadnya atas Hunaidah bin Khalid. Faruwiya anhu an Hafsata kama awradnahu, maka diriwayatkan darinya dari Hafsah sebagaimana kami kemukakan. Waruwiya anhu an imraatihi an ba'di azwajihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yusammihim, diriwayatkan darinya dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak menyebutkan nama keduanya. Waruwiya anhu an ummihi an ummi Salamah, dari ibunya, dari Ummu Salamah. Imam Az-Zailai berkata, qala al-Mundhiri mukhtasarihi ukhtulifa fihi ala Hunaidata faruwiya kama dzakarna waruwiya anhu an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam waruwiya anhu an ummihi an ummi Salamata mukhtasaran. Al-Mundhiri berkata, dan sungguh telah diperselisihkan pada hadis itu atas Hunaidah bin Khalid dalam sanadnya. Maka diriwayatkan sebagaimana telah kami sebutkan. Diriwayatkan darinya dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan darinya dari ibunya, dari Ummu Salamah secara ringkas. Imam Abdul Rauf Al-Munawi berkata, qala Az-Zailai, Al-Zailai berkata, huwa haditsun dha'ifun, dia hadis dhaif. Wa qala Al-Mundhiri, dan Al-Mundhiri berkata, ukhtulifa fihi ala Hunaidah rawihi famarratan qala Hafsatu, dan sungguh telah diperselisihkan padanya atas Hunaidah perawinya, maka pada suatu kesempatan ia berkata Hafsah. Wa ukhra an ummihi an ummi Salamata, dan pada kesempatan lain dari ibunya, dari Ummu Salamah. Wa taratan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang ia menyebutkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, Syekh Syu'aib Al-Arnud berkata, dhaifun idtirabih, hadis itu dhaif karena idtirab. Dengan demikian, hadis di atas tidak layak dijadikan dalil hukum bahwa saum di bulan Dzulhijjah itu sebanyak 9 hari. Kedua, formula fikih yang digunakan oleh pendalil yang menyatakan bahwa saum bulan Dzulhijjah selama 9 hari. Selain berdalil dengan hadis yang lemah, pendalil juga keliru secara metode istinbat hukumnya, sebab kalimat tis'adil hajjah atau 9 Dzulhijjah itu pada dasarnya dapat dimaknai 9 jam. Bisa dimaknai 9 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah yaumut tis'a. Jika dimaknai 9 hari, dapat berarti 9 hari pertama, kedua, atau ketiga. Nah, maka untuk menetapkannya atau mentakyin salah satu makna tersebut yang dimaksud atau muayyan, perlu kepada dalil penetap atau al-itsbat yang menjadi keterangan penunjuk dari maksud tersebut atau qarinah berupa pernyataan, iqrar atau bukti bayyinah. Namun di sini pendalil tidak menunjukkan dalil itsbat ataupun qarinah, sehingga tidak jelas penggunaan metode istinbat hukumnya. Padahal penggunaan metode itu khususnya kaidah usul secara kebahasaan sangat penting sehingga dapat diketahui benar dan tidaknya memahami susunan kalimat di atas. Jikalau pemaknaan tis'adil hijjah itu dimaknai dengan jumlah 9 hari pertama menggunakan teori istinbat hukum yang disebut iqtida'un nas atau dilalah al-iqtida', yaitu penunjukan kalimat kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang kebenaran kalam itu tergantung kepada yang tidak disebutkan, sebagaimana didefinisikan oleh Zaki ad-Din Sya'ban dalam kitab usulnya. Pihak pendalil nampaknya beranggapan bahwa dalam ucapan sebagian istri Nabi itu ada suatu makna yang sengaja tidak disebutkan, yaitu beberapa hari atau ayyam. Oleh karena itu, untuk menjadikan lebih jelas, harus diperkirakan dulu adanya sesuatu yang tidak disebutkan pada ucapan itu. Sesuatu yang diperkirakan itu adalah beberapa hari atau ayyam. Berdasarkan perkiraan itu, maka susunan ucapan dimaksud menjadi yasumu ayyamil tis'ati min dzulhijjah. Jika benar teori itu yang digunakan, maka memperkirakan adanya kata ayyam pada ucapan sebagian istri Nabi perlu qarinah
perlu dalil, baik akliyah, urfiyah maupun syariah. Sangat disayangkan dalam hal ini pihak pendalil tidak menunjukkan dalil atau qarinah yang dikehendaki. Sebagai perbandingan kasus, dapat kita analisa pemaknaan kata 6 pada hadis saum Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Siapa yang saum Ramadan lalu diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, ia seperti saum selama 1 tahun. Kata sittan atau 6 pada hadis ini dapat dipastikan 6 hari, bukan hari ke-6, karena terdapat dalil yang menegaskannya, yaitu man shoma Ramadhana fasyahrun bi asyarati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fadzalika tamamu siyamis sanati. Siapa yang saum Ramadan, maka 1 bulan sebanding dengan 10 bulan, dan saum 6 hari setelah Idul Fitri, maka itulah kesempurnaan saum 1 tahun. Dalam riwayat Ibnu Majah, redaksinya adalah man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati. Siapa yang saum 6 hari setelah Idul Fitri, maka saum itu kesempurnaan 1 tahun. Jadi kata sittan pada hadis di atas asalnya sittah, karena disandarkan pada kata ayyam. Kata situ sebagai pembilang al-adad digunakan dalam bentuk muannats atau jenis perempuan. Sittah karena kata ayyam sebagai benda yang dibilang, maka menunjukkan mudzakkar atau jenis laki-laki. Ketika ma'dudnya dibuang, maka boleh tidak disebutkan tak marbutahnya, tanda innasnya menjadi sittan. Dalam kasus lain, pemaknaan kata 7 pada ayat berikut, fasiyamu salasata min fil haji wa sab'atin idza raja'atum tilka asyaratun kamilatun. Maka wajib saum 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kata 7 pada ayat ini dapat dipastikan 7 hari, bukan hari ke-7. Karena terdapat dalil pada kalimat sebelumnya yang menegaskan makna itu, yang dikukuhkan dengan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelumnya yaitu salasatihi ayyam atau 3 hari, kalimat sesudahnya itulah 10 hari yang sempurna. Tilka asyaratun kamilatun. Syekh Ibnu Adil menjelaskan, wa mumayyiz sab'ati wal asyrati mahdhufun lil ilmi bih wa qad uthbita ta'ut ta'nisi fil adadi ma'a hadfit tamayyizi wa huwa ahsanul istimalaini wa yajuzu isqatut ta'i hina idzin. Pembeda kata 7 dan 10 dibuang karena diketahui, dan huruf ta ta'nis pada bilangan ditetapkan, padahal benda yang dibedakannya atau mumayyaz itu dibuang. Dan cara itu merupakan penggunaan terbaik, dan boleh pula meniadakan tak ketika mumayyaznya dibuang. Wa fi hadis, seperti dalam hadis, wa'atbahu bisittin min syawalin, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Wa hakal Kasaiyu, dan Al-Kasai menceritakan thumnan minasyahri khamsan, 8 hari dan 5 hari di bulan itu. Sehubungan dengan penggunaan kalimat itulah 10 hari yang sempurna, Imam Asy-Syaukani menyatakan, wa innama qala subhanallah tilka asyaratun kamilatun ma'a anna kulla ahadin ya'lamu anna thalatha wa sab'ata asyaratun lidaf'in an yutawaffahama mutawahhimun tahyira baina thalathatil ayyami fil haji wa sab'atil idza raja'. Allah berfirman, itulah 10 hari yang sempurna. Padahal setiap orang tahu bahwa 3 dan 7, 10 tiada lain itu adalah untuk menolak orang yang mengira adanya pilihan antara 3 hari pada musim haji dan 7 hari apabila telah kembali. Dalam kasus lain, pemaknaan kata 9 pada ayat berikut, walabithu fi kafihim salasata mi'atin sinina wazdadu tis'an, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi. Dalam ayat ini disebutkan tis'an atau 9. Apakah kata 9 itu menunjukkan 9 tahun, bulan, hari, atau jam?
Kata 9 pada ayat ini dapat dipastikan 9 tahun karena terdapat dalil pada kalimat sebelumnya yang menegaskan makna itu, yakni kalimat 300 tahun. Sehubungan dengan ungkapan ayat ini, Imam Jalalain mengatakan wazdadu tis'an ay tis'a sinina, dan ditambah 9, maksudnya 9 tahun. Dalam pemahaman bahasa oleh Imam An-Nasafi, wazdadu tis'an ay tis'a sinina lidalati ma qablahu alaihi, dan ditambah 9, maksudnya 9 tahun karena kalimat sebelumnya menunjukkan atas hal itu. Dalam kasus semacam ini, Imam Al-Lusi menetapkan rumusan fa innahu idza sabaqa adadun mufassarun wa atafa alaihi ma lam yufassar. Sesungguhnya apabila suatu bilangan yang ditafsirkan telah disebutkan terdahulu dan dihubungkan kepadanya bilangan yang belum ditafsirkan, humila tafsiruhu ala sabiqi, maka penafsirannya dibawa kepada tafsir sebelumnya. Atau rumusan yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa idza qama dalilu ala ta'yin syai'an minal ma'dudati fi tafsiri hadhil ayati fa in kana dalilu yadullu ala annahu muradu nafsuhu duna ghairi fadzaka wa in kana dalilu yadullu ala annahu mimma tanawalathu hadhil ayatu lam yakun dzalika mani'an min tanabuliha li ghairihi. Apabila terdapat dalil untuk menentukan salah satu dari ma'dud dalam tafsir ayat ini, maka jika dalil itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna tertentu, bukan makna lain, maka itulah yang dimaksud. Namun, jika dalil itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna apapun yang diterima ayat ini, maka dalil tersebut tidak mencegah ayat itu menerima makna lain. Perbandingan contoh kasus di atas cukup memberikan pelajaran kepada kita bahwa menetapkan atau mentakyin kalimat Tis'adul Hijjah dengan makna jumlah 9 hari dan menetapkan sebagai 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah perlu kepada dalil atau qarinah. Bila penetapan makna yang demikian itu tanpa disertai dalil atau qarinah, dapat dinyatakan sebagai kekeliruan atau kesalahan. Mari kita lihat pendapat dari Ustadz Kiai Haji Abdurrahman yang pernah ditanya tentang persoalan saum tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah. Adakah keterangan dan hadis mengenai saum Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah? Maka dijawab oleh beliau, oleh Kiai Haji Abdurrahman, yang ada keterangan hanya tanggal 9 Dzulhijjah saja, yaitu pada saatnya orang yang sedang melakukan ibadah haji berkumpul di Arafah. Puasa pada hari itu hukumnya sunat untuk orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah dilarang berpuasa pada hari itu. Demikian diterangkan dalam hadis Muslim. Maka jawaban beliau itu dapat menjadi sebuah rujukan bagi kita semuanya. Mari kita lihat pertimbangan dalil saum Dzulhijjah dan 10 hari, yaitu tentang hadis yang kedua tentang Asyr. Selain dengan hadis 9, pihak penetap hukum saum 9 hari merujuk pada hadis Asyr atau hadis 10 hari yang juga lemah sebagai dalil hukum dan boleh jadi keliru pula secara pendalilannya. Hadis yang dimaksud adalah An Hafsah qalat arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama Asyura wal Asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qabla al-ghadat. Sebagaimana yang tadi sudah dibacakan sebelumnya. Dari Hafsah ia berkata, 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan dari Rasulullah, yaitu saum Asyura, saum Asyr, saum 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat qabla subuh. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i bersumber dari sebagian istri Nabi dengan redaksi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul asyra wa thalathata ayyamin min kulli itsnaini wal khamisaini syahri. Penjelasan tentang kelemahan hadis di atas dan kekeliruan pendalilan pihak penetap hukum dapat kita uraikan. Pertama, kehujahan hadis sebagai dalil. Hadis Asyr yang bersumber dari Hafsah meski diriwayatkan oleh banyak ahli hadis meliputi Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban atau Broni, Abu Ya'la, namun semua jalur periwayatannya bertumpu pada Abu Ishaq Al-Asy'a'i dari Amr bin Qais, dari Al-Hur bin As-Sayyah atau bin As-Sabbah versi Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Tabrani. Kemudian juga dari Hunaidah bin Khalid Al-Khuzai, kemudian dari Hafsah.
Jalur yang sama dari Al-Hur hingga Hunaidah. Digunakan pula periwayatan hadis Ashr yang bersumber dari sebagian istri Nabi tanpa disebutkan namanya. Hadis Ashr statusnya dhaif. Kenapa? Pertama, kekacauan atau ittirabnya rawi, yaitu Hunaidah bin Khalid al-Khuzai, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya pada kasus hadis 9. Dalam kasus hadis 10, kekacauan juga terindikasi pada sanad maupun matannya. Kekacauan sanadnya pada jalur Hafsah disebutkan bahwa Hunaidah menerima dari Hafsah tanpa perantara. Sementara pada jalur sebagian istri Nabi disebutkan bahwa Hunaidah tidak menerima langsung dari Hafsah, tapi melalui perantaraan istrinya, an imro'atihi. Sementara kerancuan dalam matan terindikasi pada kelainan dan simpang siur teks antara satu dengan lainnya. Sebagai misal, dari sumber yang sama yaitu Hafsah diriwayatkan dengan redaksi yang berlainan, yaitu versi Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani, yaitu dengan redaksi arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyura wal asyra wa thalathata ayyami min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al-ghadat. Versi An-Nasai dengan redaksi arba'un lam yakun yuda'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyru wa thalathatu ayyam min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al-ghadati. Versi At-Tabrani dengan redaksi arba'un lam yakun yuda'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyru wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin. Versi Abu Ya'la dengan redaksi arba'un lam yakun yuda'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna siyamal asyri wa asyura wa sawma thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al-ghadat. Versi At-Tabrani dengan redaksi arba'an lam yakun yuda'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'uhunna siyama asyru'a wal asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al-ghadat. Sementara yang bersumber dari sebagian istri Nabi SAW diriwayatkan dengan redaksi berlainan, yaitu versi An-Nasai yasumul asyra wa thalathata ayyamin min kulli syahrin itsnaini wal khamisaini. Versi Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi dengan redaksi yasumu tis'an dzilhijjati wa yauma asyura. Versi An-Nasai dengan redaksi yasumu yauma asyura wa tis'an min dzilhijjati. Versi An-Nasai yang lain dengan redaksi yasumu tis'an min dzilhijjati wa yauma asyura. Kedua, rawi Abu Ishaq al-Asy'a'i al-Kufi itu tidak dikenal atau majhul. Kondisi kemajhulannya diterangkan oleh Imam Al-Mizzi berikut ini. Rawahu anhu Abu Nadhr Hashim bin Al-Qasim. Meriwayatkan darinya Abu Nadhr Hashim bin Al-Qasim, rijal An-Nasai. Beliau mencantumkan contoh hadis riwayat An-Nasai tentang saum Asyr. Selanjutnya Imam Adz-Dzahabi menegaskan, ma'alimtu ahdan ruwa anhu ghairu Abi Nadhr Hashim. Saya tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan darinya selain dari Abu Nadhr Hashim. Selanjutnya beliau mencantumkan contoh hadis riwayat An-Nasai tentang saum Asyr. Sahabat Ram, Abu Ishaq al-Asy'a'i oleh Imam Adz-Dzahabi dikelompokkan pada rawi dhaif dalam kitabnya yang lain. Dan beliau menegaskan Abu Ishaq al-Asy'a'i, Abu An-Nadhr menyendiri dalam meriwayatkan darinya. Penjelasan Imam Al-Mizzi dan Adz-Dzahabi di atas menunjukkan bahwa Abu Ishaq al-Asy'a'i ini dikategorikan sebagai rawi dhaif majhul ain karena hadisnya hanya diriwayatkan oleh Hashim bin Al-Qasim. Sehubungan dengan hal itu, Syekh Al-Albani mengatakan, qultu wa hadza isnadun dha'ifun rijaluhu thiqatun ghairu Abu Ishaq al-Asy'a'i fa huwa majhul. Saya berpendapat dan ini sanad yang dhaif karena rawinya thiqat selain Abu Ishaq al-Asy'a'i, maka dia itu majhul. Pernyataan senada disampaikan pula oleh Syekh Allamah Yahya bin Ali al-Hajuri. Beliau mengatakan wa sanaduhu dhaifun bidzikril asuri fa inna fihi Aba Ishaq al-Asy'a'i wa sanuduhu dhaifun bidzikril asyuri fa inna fihi Aba Ishaq al-Asy'a'i majhulun. Dan sanadnya dhaif dengan menyebutkan 10 hari karena pada sanadnya terdapat Abu Ishaq al-Asy'a'i, dia itu majhul. Dengan demikian, hadis Asyr yang bersumber dari Hafsah dan dari sebagian istri Nabi tidak dapat dijadikan hujjah penetapan saum Dzulhijjah 9 hari karena statusnya dhaif.
Kedua, formula fikih yang digunakan oleh pendalil. Selain berdalil dengan hadis 10 yang lemah, pendalil juga keliru secara metode istinbat hukumnya. Sebab kata asyar pada dasarnya harus dimaknai 10 hari, bukan 9 hari. Jika pendalil konsisten dengan formula fikih, seharusnya dari dalil itu ia menetapkan hukum saum 9 Dzulhijjah sebanyak 10 hari, bukan saum 9 hari. Mengalihkan makna asal dari kata asyar 10 kepada makna 9 atau tis'un tentu saja butuh pada dalil atau qarinah. Begitu pula membatasi asyar dengan 9 hari pertama. Sama halnya, yaitu membutuhkan dalil atau qarinah. Jika dalil pengalih makna dimaksud adalah hadis 9 yang telah dibahas sebelumnya, maka mengalihkan makna 10 dengan hadis 9 hari lebih menunjukkan bahwa pendalil sedang terjebak pada kerancuan rawi Hunaidah, seperti yang telah diingatkan oleh para ulama. Karena dalil 9 dan 10 bersumber dari orang yang sama. Sementara kita tahu 10 itu bukan 9. Demikian pula sebaliknya. Dengan cara pendalilan yang demikian itu, maka menjadi tidak jelas mana mubayyin atau penjelas, mana mubayyan yang dijelaskan. Apakah 10 hari yang menjelaskan 9 ataukah 9 yang menjelaskan 10? Nah, sahabat yang berbahagia, dari berbagai penjelasan di atas kiranya tidak berlebihan untuk dinyatakan bahwa menetapkan hukum saum 9 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan dalil hadis 10 merupakan pertimbangan yang tidak benar dan tidak tepat. Lain soal jika pendalil dalam menetapkan pengalihan makna itu merujuk pada qaula ulama atau pendapat ulama daripada menggunakan qultu atau saya berpendapat, tapi nyatanya tidak dapat menunjukkan dalil atau qarinah serta tidak jelas metode istinbat hukumnya. Dalam konteks ini, qaula ulama dapat kita terima dan kita diskusikan dengan mengabaikan qultu. Mari kita lihat bukti kelemahan hadis saum 9 dan 10 hari. Sebagai dalil hukum adalah menyalahi keterangan Aisyah yang dinyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asuri qattun." Aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi saum pada 10 hari Dzulhijjah. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan penegasian dari Aisyah atau penafian dari Aisyah ini tidak perlu dipertentangan dengan hadis saum 9 dan 10 hari atau yang sudah itsbat. Karena hadis Aisyah sahih dan sharih, tegas dan jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak saum pada 10 hari di bulan Dzulhijjah selain saum Asyura pada 9 Dzulhijjah. Sementara hadis 9 dan 10 hari dhaif dan tidak sharih. Sehubungan dengan itu, dalam mengomentari Imam Al-Baihaqi, Syekh Allamah Alauddin bin Ali bin Utsman Al-Maradini atau yang lebih populer dengan sebutan At-Turkumani mengatakan, Imam Al-Baihaqi menyebut hadis Hunaidah dari istrinya, dari sebagian istri Nabi SAW. Beliau saum Tis'a Dzulhijjah. Kemudian menyebutkan hadis Muslim atau dari Aisyah, aku sama sekali tidak pernah melihat Nabi saum pada 10 hari. Kemudian ia berkata, keterangan yang menetapkan itsbat itu didahulukan daripada yang nafi, yang menegasikan atau yang meniadakan. Saya berpendapat didahulukan daripada yang menegaskan itu tiada lain apabila sama dalam kesahihan. Sementara hadis Hunaidah itu diperselisihkan atasnya pada sanadnya, maka diriwayatkan darinya dari Hafsah sebagaimana terdahulu. Diriwayatkan darinya dari Hafsah, demikian An-Nasai meriwayatkannya. Diriwayatkan darinya dari ibunya dari Ummu Salamah, demikian Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan. Dalam redaksi lain, Syekh Allamah Yahya bin Al-Hajuri mengatakan, dan yang semacam ini tidak boleh dikatakan bahwa yang tahu adalah hujah atas yang tidak tahu, karena Aisyah telah hidup bersama Nabi SAW beberapa tahun. Sekiranya saum ini atau saum yang 10 hari ini disyariatkan, niscaya beliau melakukannya dan tentu saja Aisyah melihatnya. Wallahu a'lam. Dan semua hadis yang bertentangan dengan hadis Aisyah statusnya dhaif, maka diantaranya ada yang mudharib sebagaimana telah Anda lihat. Demikian pendapat dari Syekh Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Dari berbagai penjelasan ini kiranya sudah pada konstruksinya apabila kita memutuskan bahwa tidak ada syariat saum 9 hari pertama bulan Dzulhijjah karena hadisnya dhaif.
lagi tidak jelas penunjukannya atau ghair sharih. Sementara berdasarkan hadis yang sahih dan juga sharih atau yang jelas bahwa saum Dzulhijjah yang disyariatkan hanya 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah saja atau disebut saum Arafah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.